Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembahasan kita pertama, yaitu tentang ta'rif ilmu dakwah. Baik, secara semantik atau secara kebahasaan, dakwah ini berasal dari bahasa Arab. Kita harus tahu ya, sebagai mahasiswa dakwah, sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentu harus tidak hanya sekedar tahu, namun juga betul-betul paham atau bahkan sangat familiar sekali. Karena dakwah ini atau term dakwah ini seringkali dipakai oleh banyak orang ya. Kalian bisa lihat di televisi, di media-media online. Nah, itu banyak menggunakan istilah-istilah dakwah. Nah, sekalian sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentu ya harus lebih paham daripada mereka yang bukan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, karena ini menjadi kajian kalian, bahwa kalian mengkaji term dakwah. Oke ya, dakwah itu ternyata adalah bentuk masdar ya. Kalau dalam bahasa Arab ini da'a ya da'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Jadi bisa artinya ajaan, bisa menyeru, bisa memanggil gitu ya. Nah, dakwah mempunyai 3 huruf asal, dal, ain, wawu gitu ya. Da'a asluhu da'awa. Ya, silakan nanti dicek ya, bagi teman-teman yang dari pesantren, bagi teman-teman yang pernah ngaji, tentu tidak asing dengan iklal. Kenapa wawu diganti alif? Nah, itu ada rumusnya sehingga jadi da'a gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa saling diskusi tentang hal itu. Asal katanya adalah dal, ain, wawu. Nah, kenapa jadi da'a? Nah, itu ada bahasan nanti di iklal ya, atau kalian bisa tanya lebih jelas nanti di dosen bahasa Arab. Oke, dari ketiga huruf inilah kemudian berbentuk beberapa kata dan ragam makna. Jadi dari akar kata da'awa itu bisa menjadi banyak bentuk ya. Makna tersebut bisa memanggil, bisa mengundang, bisa minta tolong, atau meminta pun juga bisa, mohon, bisa pula menamakan. Jadi artinya itu banyak sekali sebenarnya. Menyuruh datang pun juga bisa menggunakan da'a, mendorong juga bisa, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, meratapi ya. Nah, ini saya ambil dari ini ya, kamus bahasa Arab Munawir. Kalian bisa merujuk bahwa memang bentukan atau makna dari da'a ini cukup banyak. Nah, ini tentu harus disesuaikan dengan konteksnya. Kalian di sini harus familiar ya. Oh, ternyata dakwah itu maknanya banyak, sehingga dia tidak bisa, atau kita harus berhati-hati dalam menggunakan istilah dakwah, karena dakwah yang mana yang dimaksud. Kita membahas dakwah yang dimaksud ini dari terminologinya ya nanti. Nah, ini bentukan dari kalimat dakwah atau kata dakwah ya. Da'a ya da'u da'watan wa mata'an fahuwa da'in wa za kama ta'awun uta'u la tada'u mata'an mata'an muta'an. Nah, ini ya, da'a sudah mengajak ya, da'u akan atau sedang mengajak, da'watan ajakan, wa mata'an juga ajakan gitu ya. Fahuwa da'in, da'in da'in atau ini ya, da'i itu berasal dari akar kata ini, bahwa da'in berarti orang yang mengajak, atau da'i kalau bahasa Indonesianya, dai da'iyah. Nah, itu kalau sering ya di media-media
diistilahkan itu. Tapi akar kata dalam bahasa Arab adalah da'i. Wa dzaka mad'un. Oke, mad'un ini maf'ul, artinya objek. Mad'un ini artinya orang yang didakwai atau mad'u kalau dalam bahasa Indonesianya term kita. Ud'u, ajaklah. Nah, ini ada ayat dalam Al-Qur'an, ada ayat dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ya. Itu akar katanya da'a. La tad'u, janganlah mengajak. Mada'an bid'ah. Oke, ternyata dari satu kata da'a kita bisa ambil paling tidak di sini ada tiga term yang sering digunakan dalam ilmu dakwah, yaitu dakwah sendiri, dakwatan sendiri, kemudian da'in atau da'i, kemudian mad'u. Itu ya. Ini nanti selengkapnya akan dibahas di pertemuan berikutnya, bahwa unsur-unsur dakwah itu apa aja, yang rukunnya ya, atau yang harus ada di dalam dakwah itu siapa saja dan apa saja. Oke ya, ini harus hafal ini, harus mengerti dan harus paham ya. Oke, kita next. Oke ya, dalam Al-Quran kata dakwah ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Bahkan menurut dosen kita, salah satu dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Sultan, beliau pernah merunut kata dakwah ini ternyata ada 198 kali dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai kondisi. Nah, ini ada cukup banyak. Kalau versi yang lain ada sampai 299 kali. Nah, kemudian ada yang 212 kali menurut Bapak Asep Muhyiddin. Nah, ini sehingga ini harapan kita ya, ternyata dakwah ini memiliki banyak bentuk ya, dan banyak macamnya di Al-Quran. Oleh karena itu tidak sembarang bisa dimaknai ya sesuka hati, karena untuk mempelajari dakwah ini kita juga harus paham tentang bagaimana Al-Quran mengisyaratkan atau menggunakan kata-kata dakwah ini dalam kitab sucinya. Ini juga penting. Kemudian setidaknya ya dalam beberapa referensi kata dakwah itu ada 10 macam makna. Yang pertama ada mengajak dan menyeru. Oke ya, mengajak dan menyeru kita bisa lihat ini ada penggalan ayat Al-Baqarah ayat 221, wala tanqihul musyrikati hatta tu'min wal amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Ini lanjut sampai di tengah ayat nanti ada ulaika yad'una ilan nar ya, bahwa mereka mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah ini mengajak ke surga. Oke, dari sini ternyata dakwah itu dari akar kata yad'una, yad'u tadi ya, da'a yad'u da'watan. Yad'u itu bisa dibentuk jamak nanti yad'una. Nah, ya. Artinya banyak yang mengajak. Dalam Al-Qur'an ternyata kita bisa tahu dakwah itu benar-benar artinya memang mengajak. Nah, next ada pula yang dipakai dalam makna berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, bahwa di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Jadi da'a hunalika da'a itu ya, itu artinya doa. Kemudian di akhir ayat innaka sami'ud du'a itu juga doa. Artinya kita tahu ya bahwa ini dasarnya kenapa kok da'a atau dakwah itu artinya salah satunya doa. Dalam Al-Quran memang digunakan bermakna doa. Ketika Nabi Zakaria waktu itu merindukan keturunan ya, karena lama belum diberikan keturunan. Kalian bisa cek sejarahnya. Tapi titik tekan kita adalah penggunaan da'a pada surat Ali Imran ayat 38. Di kali lain ada pula dakwah itu artinya menganggap tidak baik atau justru terkesan negatif ya, karena mendakwa anta aulir rahmani walada, mereka mendakwakan atau mereka menganggap tidak baik gitu ya, Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman itu walada mempunyai anak. Nah ini kadang da'a ini juga bisa digunakan dalam kondisi ternyata untuk mendakwakan atau ternyata terdakwa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu pun dari akar kata bahasa Arab dakwah itu mengadu, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Ada pula dakwah itu artinya mengadu. Nah kalian dari fakultas dakwah dan komunikasi, lah ini fakultas dakwah ini maknanya apa ini? Nah, apakah mengajak, apakah berdoa, atau mendakwa, atau mengadu? Nah ini harus clear dulu ini ya. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Ini juga thumma idza da'akum, nah itu ya, itu ada dakwah, dakwatan pun juga dakwah. Jadi di antara kekuasaannya Allah itu adalah menciptakan langit dan bumi ini ya dengan kuasanya, dengan iradahnya. Kemudian jika Allah itu memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, maka seketika itu kamu akan keluar dari kubur. Nah ini cerita nanti ya, cerita nanti ketika sudah selesai hari akhir ya. Jadi kata dakwah itu artinya memanggil, artinya di sini Allah memanggil orang-orang yang sudah dikebumikan, sudah ada di bumi. Jadi nanti kalau sudah dikubur, sudah waktunya hari kebangkitan, yaumul ba'ats, nah itu Allah memanggil, nah itu kemudian bisa bangkit semua gitu ya. Di tempat lain artinya meminta, muttaqiina fiha yad'auna fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Ini ya, di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak. Itu maksudnya ya, ta'awuna bisa artinya meminta. Jadi ini kondisi ketika orang sudah berada di surga ya, nanti di atas dipan-dipan yang bagus-bagus, menggambarkan suasana yang nyaman, indah, santai, tidak ada hal yang mencemaskan, menggelisahkan ya, seperti itu. Dan tinggal memetik buah-buahan, tinggal meminum minuman yang ada di surga. Nah itu arti berikutnya
dari yad'una. Kemudian ada pula yang bermakna mengundang. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, ini ketika Nabi Musa, cerita Nabi Musa ya. Kalian cek, karena memang bukan tempatnya ya di sini untuk menceritakan para nabi-nabi. Kalian bisa cek ceritanya bagaimana Nabi Musa waktu itu menolong kedua putri dari Nabi Syuaib ya. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, ketika Nabi Musa telah menolong kedua putri Nabi Syuaib, Nabi Musa belum kenal waktu itu. Memindahkan batu sumur, menggeser kan, batu sumur itu berat ya. Nah, waktu itu kan orang-orang masih kondisi mengembala kambing atau mengembala ternak. Nah, begitu kalau mau saatnya untuk memberi minum, nah itu harus ngantri banyak kambing. Nah, sedangkan kedua putri ini agak kebingungan ya, agak ngantri lama, kemudian ditolong dengan membantu menggeserkan bebatuan itu. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, kemudian kedua putri itu pulang. Ketika pulang, kedua putri Nabi Syuaib bertanya, "Duh, kok sudah pulang? Biasanya kan pulangnya agak sore. Nah, ini pulangnya kok agak lebih cepat." Nah, kemudian ceritalah kedua putrinya bahwa tadi saya ketemu sama orang. Wah, kuat orangnya tuh, kuat. Terus ya dipuji-puji sama putrinya Nabi Syuaib. Nah, kemudian Nabi Syuaib ini paham ya, oh sepertinya anakku ini sedang jatuh cinta. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Nabi Syuaib menyuruh kedua putrinya untuk memanggil pemuda tadi, artinya Nabi Musa tadi, untuk diberikan jamuan balasan atas pemberian minum ternak tadi gitu ya. Nah, itulah yang terjadi, sehingga penggalan yang dipakai di sini juga yad'una. Itu artinya mengundang. Ya, dalam arti sebenarnya mengundang. Hari ini ada undangan. Yad'una. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasu qala la takhaf najawta minal qaumidh dhalimin. Nah, kemudian ketika sudah diundang, kemudian Nabi Musa datang menemui bapaknya tadi ya, bapaknya dua putri tadi, artinya Nabi Syuaib. Kemudian ceritalah bahwa Nabi Musa ini pelarian ya, karena waktu itu dikejar oleh keluarga kerajaan. Kemudian Nabi Syuaib berkata, wis gak usah wedi, jangan takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Ini ya, ini penggalan tentang kisah Nabi Musa. Kemudian di ayat lain bahwa dakwah itu juga bisa bermakna malaikat ya, malaikat Israfil sebagai penyeru. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Bahwa pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru. Nah, ini dengan tidak berbelok-belok. Jadi nanti malaikat Israfil itu akan meniup, akan menyeru pada orang-orang ya, pada di hari akhir ya,
ini bisa bermakna malaikat Israfil yang sebagai penyeru. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Atau bisa pula bermakna panggilan nama atau gelar. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'du. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Artinya kalau manggil Nabi itu, manggil Rasul itu ya harus pakai panggilan-panggilan yang terhormat. Apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah jangkar, tidak boleh ya. Syarat panggil Nabi itu ya nggak langsung pakai namanya Muhammad gitu, enggak, tapi pakai gelarnya, yaitu Nabi Allah misalnya, ya Rasulullah misalnya, atau siapa lagi, banyak ya, gelar-gelar Nabi Muhammad itu banyak sekali. Sama kayak hari ini kalau kita manggil Bapak Jokowi kan juga enggak langsung Pak Jokowi itu kan, enggak ya, tapi pakai gelarnya yang sopan, Pak Presiden misalnya begitu, Pak RT misalnya, Pak RW, itu dalam rangka untuk menghormati orang yang dipanggil. Nah, kalau memanggil orang biasa aja itu ada sopan santunnya, tentu apalagi memanggil Nabi ya, seorang Nabi. Itu ya harus sangat sopan sekali, tidak boleh sembarangan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'du. Dan ternyata model atau cara manggil ini sudah diatur dalam surat An-Nur ayat 63. Ya Muhammad itu tuh kurang gimana ya, kurang ya, oke lah, sebaiknya pakai, ya enggak apa-apa sih, tapi alangkah baiknya itu pakai panggilan-panggilan yang bagus. Qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Nah, tapi didekatkan kita bahwa doa ar-rasuli bainakum ka doa itu kan dari akar kata dakwah yang artinya panggilan nama atau gelar itu ya. Anak angkat juga bisa, dakwah bisa bermakna anak angkat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dijelaskan bahwa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatukum. Kemudian ini wa ma ja'ala ada'ayyakum abna'akum, itu ya. Penekanannya ada di situ. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri ya. Bahwa ada akum ini akar katanya adalah da'a tadi ya, dan di sini dimaknai sebagai anak angkat. Oke ya. Secara terminologi tentu ada cukup banyak ini ya, term-term yang disampaikan oleh para ahli. Saya akan mengutip satu, yaitu dari Syekh Ali Mahfud ya. Syekh Ali Mahfud dalam kitab Hidayatul Mursyidin, beliau mengatakan dakwah itu apa? Dakwah itu hasun nas 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Hasun nas artinya itu menyeru manusia atau memotivasi pada manusia ya, di terjemah lain diartikan begitu. Artinya dakwah itu yang menyeru pada manusia alal khairi wal huda, kepada kebaikan ya.
alal khairi wal huda. Huda itu petunjuk. Huda itu seakar kata dengan hadiah. Jadi kalau kita berdakwah itu ibarat orang yang memberikan hadiah kepada orang lain. Nah, gimana kalau kalian memberikan hadiah kepada orang? Tentu kalau orang itu ulang tahun misalnya atau punya hajat apa, kalian ingin memberikan hadiah, nah itu tentu kalian sudah memikirkan kira-kira waktu yang tepat itu diberikan kapan, kemudian kira-kira orang ini sukanya apa, ini hadiah apa yang harus saya berikan agar orang ini kira-kira seneng. Kemudian setelah itu masih lagi nanti memikirkan kemasannya. Oke, saya mau kasih ini tapi harus dikemas dengan baik, ada kadonya, ada pitanya, kertasnya pun juga dipilihkan dari kertas yang kira-kira si penerima suka. Setelah itu cara menyampaikannya bagaimana, nah itu kira-kira agar orang, misal kita mau ngasih hadiah pada orang, nah itu sampai sebegitunya semua itu difikirkan. Mau kasih ulang tahun misalnya, mengadakan ulang tahun, ngasih hadiah itu pun kadang dipilih waktu-waktu yang kira-kira sangat tepat. Sama dakwah pun juga begitu. Dakwah itu seharusnya harus difikirkan kira-kira orang yang akan kita dakwai itu, orang yang akan kita kasih nasihat itu, kira-kira suka enggak ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian enaknya mau dikemas bagaimana, atau mau disampaikan kapan, bagaimana cara penyampaiannya. Nah itu akar kata dari hadiah. Huda tadi ya, hasunnas alal khairi wal huda. Jadi tidak bisa serampangan ya kemudian dikasihkan begitu aja. Masa ngasih hadiah dengan dilempar ya. Kalau hari ini kan kita lihat di media-media tertentu kadang dai-nya galak kadang. Nah itu seperti orang yang memberikan hadiah tapi dengan cara yang tidak bagus. Nah itu juga tidak sesuai dengan konsep dakwah sebenarnya. Oke, itu poin. Kemudian wal amru bil ma'ruf, kemudian memerintahkan kepada kebajikan. Ma'ruf ini maknanya kebaikan yang sudah dikenal oleh orang di sekitar ma'ruf, di sekitarnya. Jadi satu perbuatan kebaikan yang mempertimbangkan adat istiadat, urf ya, yang menimbang tentang masyarakat sini itu kira-kira kalau saya kasih konsep dakwah seperti ini akan terasa asing enggak ya, atau ya ini sering ini dipakai oleh, kita bisa lihat peninggalan-peninggalan para wali songo menggunakan adat istiadat sebagai media dakwah, misalnya wayang, misalnya apalagi gamelan. Nah, itu artinya wal amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan namun ada pertimbangan budaya dalam dakwah tersebut. Itu wal amru bil ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar. Nah, wan nahyu 'anil munkar ini mencegah pada kemungkaran, pada ketidakbaikan, liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini perlu dicatat bahwa dakwah itu tidak hanya melulu persoalan tentang kebahagiaan di akhirat ya, nanti akan mendapatkan pahala, nanti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, akan mendapatkan balasan surga. Oke, itu iya. Namun kita pun juga harus memikirkan bisa adatil ajilnya bagaimana, kebahagiaan dunianya bagaimana. Ketika orang masuk Islam,
kira-kira kalian akan menyampaikan konsep apa yang membuat orang lain itu tertarik atau bahagia ketika di dunia. Nah, itu juga perlu dijelaskan ya, kebahagiaan dunia macam apa yang ditawarkan oleh para dai itu. Tidak hanya tentang akhirat namun juga tentang dunia. Itu menurut Syekh Muhammad Al-Hadir Hussein dalam pegangan dari Syekh Ali Mahfud ya, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin. Jadi paling tidak dakwah secara terminologi adalah haqqun nas 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Ini juga masih sama. Ini menurut Fatah Al-Bayanuni. Oke ya, menurut Moh Ali Aziz, nah ini beliau sudah mencoba mengkompilasi dari berbagai definisi di atas, bahwa menurut beliau dakwah adalah ada sebuah proses. Artinya di sini menunjukkan kegiatan yang terus-menerus, berkesinambungan dan bertahap. Dakwah itu tidak bisa sekali selesai. Sebenarnya ya, dengan mendatangkan dai untuk ceramah sekali dalam satu waktu, itu kemudian besoknya tidak ada lagi kajian keagamaan, yaitu artinya kurang lengkap ya, karena dakwah itu sebuah proses. Sehingga ibarat sekolah ya, dia harus terus menerus berkesinambungan dan bertahap. Orang harus mempertimbangkan ya prosesnya bagaimana, harus terus menerusnya berkesinambungan. Tahapannya sudah sampai mana ini masyarakat di sekitar sini, apakah masih tahap awal, apakah sudah mulai tahap menengah, atau sudah tahap yang lebih dari itu. Itu pun juga harus dipertimbangkan ya. Sehingga dai itu juga mirip-mirip dengan dokter ya. Nah, ada beberapa yang menjelaskan begitu. Contoh mudahnya, dokter itu dia bisa bisa mengukur bagaimana kondisi pasien. Oh, pasien ini sakitnya stadium 1 misalnya, masih stadium 1, tentu obatnya pun harus disesuaikan. Stadium 2, oh ini stadium 3, oh ini sudah sangat berat, ini stadium 4, ini tentu obat yang diberikan itu pun juga menyesuaikan dengan kondisi pasien. Sama dai pun juga seharusnya begitu ya, jadi menyesuaikan kondisi yang ada. Kemudian ada poin peningkatan ya, jadi harus ada perubahan kualitas dari negatif menuju positif, jadi dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Jadi peningkatan itu harus terjadi di semua lini ya. Kemudian apa hasil dari peningkatan itu? Peningkatan itu hasilnya atau bentuknya dalam hal peningkatan pemahaman. Paling tidak orang yang awalnya tidak ngerti menjadi ngerti, itu sudah bentuk peningkatan. Kemudian kesadaran dari sisi hatinya mulai sadar, kemudian perbuatan, kemudian terjawantah dalam tingkah laku keseharian. Artinya peningkatan kualitas itu tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran dan hati, namun juga harus keluar dan terwujud dalam bentuk perbuatan. Kemudian untuk membedakan pengertian dakwah secara umum, syariat Islam menjadi tolak ukur dakwah Islam. Bahwa apa ini yang menjadi ukuran dakwah, sudah berjalan atau belum. Kemudian kalau sudah berjalan sampai di tahap mana dakwah tersebut berjalan, itu ukurannya adalah syariat Islam ya, atau aturan-aturan Islam. Kita tidak bisa pakai ukuran selain ini, karena dakwah itu adalah mensosialisasikan atau mengenalkan Islam kepada orang lain ya. Kok ukurannya pakai ukuran kejawen misalnya, pakai ukuran macam-macam
macam-macam ya. Nah, itu tidak bisa, ukurannya harus tetap syariat Islam. Nah, dengan syariat Islam ini sebagai pijakan, hal-hal yang terkait dengan dakwah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini Islam dan dakwah ini selalu berdialek ya, artinya selalu berkesinambungan. Ada komunikasi yang saling membangun atau ya saling terus menerus berjalan antara Islam dan dakwah, sehingga posisi dakwah ini sangat penting ya dalam Islam, karena tanpa dakwah Islam itu agak susah dikenal oleh orang lain, karena dalam mengenalkan ke orang lain inilah sebenarnya dakwah sangat menempati posisi itu. Jadi dakwah ini ibaratnya seperti ujung tombak dalam Islam, karena setelah orang mengetahui, memahami Islam secara baik, kemudian orang tersebut diharapkan atau dituntut untuk mendakwahkan atau mengenalkan kepada orang lain. Itu artinya dakwah itu berada di ujung, berada di pokoknya ya, di ujung paling luar dari boundaries. Kalau kita mau menggambarkan Islam sebuah lingkaran, maka ada di tepi-tepi ya, dakwah itu siap untuk mengenalkan kepada orang lain. Nah, ini term dakwah dalam konteks modern, bahwa dakwah itu bukan sekedar aktivitas oral communication, artinya tidak hanya sekedar omong-omong ya, tapi dakwah itu lebih dari itu. Dia adalah sebuah sistem untuk merealisasikan ajaran Islam. Dia harus dikemas, harus direncanakan dengan baik, dengan matang, kemudian diorganisasikan, kemudian dieksekusi, ada evaluasi. Itu harus ada manajerial yang bagus ya. Dan dakwah digunakan sebagai sebuah gerakan untuk menegakkan sistem politik alternatif. Jika memang kondisi situasi yang ada itu kurang menunjukkan hal-hal yang positif, maka dakwah bisa menjadi satu alternatif. Alternatif itu tawaran ya, artinya inilah ada pandangan lain, ada pandangan lain tentang bagaimana cara untuk membuat sosial ini menjadi lebih baik, masyarakat ini menjadi lebih baik. Nah, dakwah sistem untuk memperdalam keimanan umat Islam, dakwah sebagai organisasi atau lembaga. Oke, bahwa dakwah itu tidak hanya digarap oleh 1-2 orang, namun dakwah itu juga harus dilembagakan, diorganisasikan. Artinya ada dakwah melembaga, sehingga hari ini kita bisa melihat berbagai macam lembaga dakwah dalam berbagai bidangnya ya. Nah, itu juga penting untuk dilakukan. Dakwah sebagai usaha yang berkonsentrasi pada kesejahteraan sosial. Nah, dalam hal sosial tentu kita harus melihat ya, oh ini ternyata orang butuh ekonomi misalnya. Ada orang datang ke salah satu Mbah Wali Songo, Pak Yai, sawah saya, ladang saya hari ini butuh air, tapi tidak ada air, tidak ada hujan. Kemudian didoakan oleh para wali, oleh Pak Yai, langsung hujan. Nah, zaman dulu gitu ya, langsung hujan seketika. Itu begitu dakwahnya wali itu. Jadi tidak selalu persoalan tentang syariat Islam, misal tentang rukun Islam, rukun iman, cara bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, tidak selalu begitu. Tapi disesuaikan permintaan dari maduknya itu apa. Maduknya itu sedang dalam kondisi seperti apa. Apakah dalam kondisi kekurangan perekonomian, atau ada masalah tentang sosial, misalnya keluarga, perseteruan keluarga, atau
tidak selalu tentang persoalan ini ya, pemahaman keagamaan berupa teks-teks ajaran Islam, namun ya namanya orang hidup itu persoalannya kompleks sih. Nah, sehingga dai itu juga perlu untuk mempertimbangkan itu. Nah, dakwah ini adalah islamisasi. Jadi inti dari dakwah itu adalah islamisasi, how to make reality. Jadi dakwah itu bagaimana cara mewujudkan Islam di kehidupan nyata, di kehidupan yang ada di muka bumi. Itu adalah ini ya tujuan dari dakwah. Jadi mensosialisasikan, mengenalkan, mengajak nilai-nilai ajaran Islam itu menjadi sebuah realita tatanan kehidupan. Ya. Kemudian hakikat dakwah itu dakwah sebagai kerja tanda kutip ya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sebagai ajakan, dakwah sebagai proses komunikasi, penyebaran rahmat, gagasan keselamatan, pembangunan. Oke, saya kira paham ya tentang ini ya. Baik, semoga apa yang kita bahas pada hari ini ada guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.